Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi syekhina al-alim billah Syekh Muhammad Ismail As-Saqi radhiyallahu wa ila ruhi sunan Nabi Rasulullah ruhi makhluk Rasulullah Syekh usul ila ruhi awliyatis Rasulullah usul fi hadzal kitab mutarajji hadzal kitab wa mubtadi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihim fid darain amin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca doa di bulan Rajab yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballirna Ramadhan. bersama seperti kebiasaan rutinitas kita di Ahad pagi hadir di Masjid Al-Hijrah ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan terus barokah dan kumpul bersama-sama dalam berjuang lillahi kalimatillah, berjuang dalam agamanya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita ngaji monggo diseruput dhisik pakai Pak. Nggih, mumpung saya hangat iki. Kula nggih kaki diruput. Soale biasa lali arep wis mari ngaji salah adem. Monggo. Alhamdulillah. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Rajab ini. Tentunya nanti banyak bahasa-bahasa nyinggung tentang keutamaan bulan Rajab ini. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi yang diberi fasilitas syafaat, Nabi yang menjadi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling banyak diijabah dan tak pernah ditolak permintaannya oleh Allah, memberikan ijazah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Tumo niki waktu nek ka bulan Rajab ka metu. Makanya awas keliru, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Atau semangat baca doa Rajab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Berarti jago mangan nih. Ya, selalu yang dihafal fi ma razaqtana. Tapi alhamdulillah juga daripada gak pernah hafal doa-doa ya. Doa ini pendek, singkat, tidak panjang, dan semua doanya Nabi itu simpel. Macamnya Nabi tumo satumo, walaupun sakalimat, dua kalimat, tiga kalimat itu diijabah oleh Allah. Karena keluar dari hati yang paling dalam, keikhlasan, keridhaan, kerelaan dalam melaksanakan doa itu sendiri. Beda dengan awak dhewe. Tumo sing diwaca balapan doa-doaan. Padahal dhewe-dhewe yo gak ngerti maknane. Doa. Sampai kemarin malam saya menikahkan seorang bujangan karena keluarganya bersikukuh minta keberkahan di nikahan saya kan suwi Pak, hampir 10 tahun kan nikah nomo tak tolak itu senangan wae Pak Mudin jeneng aku soalnya nopo kula niku nikah anak muda iku rada kuwatir kula napa wedi ketularan aja guyu iso wedi ketularan iki bahaya soalnya apa delok manten kalau sing elek saya wayu ganteng ya aku delok iku mikir waduh aku pengen kapan oleh koyo ini yo. Pancen iblis itu dalam memberi jebakan Batman itu luar biasa. Ya Allah. Akhirnya saya nikahkan. Cuma nih hafal Mas, hafal Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa
Dungo ni tempur Mas. Dungo apa Mas? Sama ini Nabi kalau dungo ni tempur. Doa hubungan suami istri itu penting Mas. Karena sampean kate bikin pabrik memproduksi menungso. Nggak paham dan nggak apa. Saya cuma diajarkan Pak Ustaz oleh guru ngaji saya itu, saya ingat terus, bahkan saya hafal di luar kepala Pak Ustaz. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya wis iku gak apa-apa wocoan nang karo bojomu. Pancen kok tak pangan mari ngene Dik. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wis entekno wis. Ini penting banget. Doanya Nabi ini simpel dan sangat mudah dihafal dan diingat oleh umatnya. Barik lana ya Allah, mudah-mudahan panjenengan memberikan keberkahan. Sama dengan doanya kemarin Pak. Ketika saya terima nikahnya ini dan ini dan ini dengan mas kawin 1.000 rupiah tunai, itu jawab doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika. Apa makna yang tersirat dan yang terkandung dalam barik lana fi rajana? Tidak ada yang di ukuran agama bagaimana semakin dia berumur, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin hebat ibadahnya, semakin istiqomah sholat berjamaahnya, semakin istiqomah ngajinya, berarti umurnya barokah. Semakin dia kaya, semakin dia banyak membantu saudara-saudara, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, majelis taklim, sosial dan lain sebagainya, berarti kekayaannya barokah. Semakin tinggi jabatan dan yang ia sandang, semakin dia mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh siapapun yang dipimpinnya, berarti barokah. Ini versi agama. Kalau versi manungso beda Pak. Semakin tua tidak semakin ke masjid, tidak istiqomah ibadah, sholat jamaahnya, ngajinya ya. Sing penting sugih jare wis barokah. Bukan Pak. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Seakan-akan Nabi mengatakan di awal bulan Rajab ini kita diperintahkan untuk memperbaiki diri menuju tambahnya kebaikan kita. Napa sih diperbaiki Pak Ustaz? Nggih, sedaya Pak. Tadi mulai sekarang takbir itu kurang 2 bulan Ramadan sudah mulai napa siap-siap dalam perbaikan, masih ngecek ono rapat bagaimana nanti Ramadan tahun ini, siapa imamnya, ono perbaikan. Oh imam iki rada lemot diganti becing lancar sinyalnya. Oh imam iki didekek nang subuh. Oh imam iki sholat tarawihnya ini sudah mulai ditata dari sekarang, itu dalam rangka perbaikan, dan penting musyawarah, penting. Dari segi fisik dipersiapkan masjid ini apa kekurangannya untuk kenyamanan jamaah ketika sholat di masjid. Ojo sampai orang itu lebih senang masuk Indomaret daripada masuk masjid. Apa yang kudu bodong Indomaret Pak Ustaz, ono roti ini nang jero. Nah iso Pak. Mergo masjid gratis cukup roti. Jadi takmir torok iki. Yo gowo dhewe. Saya punya majelis taklim itu di Wonorejo, pakai ngaji itu bawa diri, mesti bawa diri, mesti bawa
mangan bareng-bareng. Kreatif ibu-ibu. Saking kreatif nikahan kayak dilebok nang jero tasih. Enggak apa-apa daripada. Jadi perbaikan apa yang perlu diperbaiki. Kalau masjid ini AC sudah oke, nyaman ini Pak, nyaman. Karpet sudah kelas, AC sudah kelas. Apa yang kurang masjid ini Pak? Coba dipikirkan. Apa? RT? Apa? Apa imam jalur muda? Jadi perbaikan ini penting Pak. Aku mau datang langsung dilaporin Pak RT, Pak Takmir, Banyu ini mati Pak Ustaz. Makanya cili. Tak buktek kalau cili temen Pak. Jadi kalau pakai tandon ini jenengi rusak itu wis manusia Pak. Alami lah. Harus sering-sering dikontrol. Kadang-kadang tandon itu rusak otomatisnya dan lain sebagainya. Sementara jamaah itu kan tahunya tahu beres, kan nonton. Padahal takbir juga manusia. Masa katanya ngurusi masjid, bojo ngomel kendino jadi urusan. Ngomong. Nah ini penting dikontrol kalau misalnya mati itu kono. Aja di servis. Indonesia ini medit Pak wong Indonesia ini. Rusak di servis, mobil supaya katanya hancur rusak dirawat, ganti mana. Pokoknya sesekali di rumah Kak Medina saja. Mobil piyok ini buat Pak. Piyok ini tabrak kucing kan buat air lah. Ganti singanya ngono Pak. Makanya gak ono nang ngene iku bengkel dodok Pak benci kau, nggak ada yang tapi sing bucu yang kayak Jabal Rahmah itu mau foto-foto kudungi, mari ini jalur 1 juta, 1,5 juta. Hati-hati dengan umroh naik nongol Jabal Rahmah itu Pak. Kayak surban di foto, sing foto itu kalau diwajib siaran sunan foto. Mari foto ini tadi jalur itu banyak pemerasan di sana. Jadi perbaikan ini penting, apalagi air itu termasuk inti Pak. Inti. Tempat saya tandonnya itu 5 meter kali 3 meter berarti di atas. Dan sanyo itu tiap hari memang ada yang kontrol ya, tiap hari kontrol. Karena kalau mati, kalau airnya mati, tandon masjid saya itu masih bertahan 4 hari. 4 hari. Jadi masih PDAM mati 4 hari, aman masjid saya. Tapi masa ono PDAM mati 4 hari biasanya? Kau ono, kesuwen. Iso-iso yo prei garam ini. Namun barik lana fi Rajab, perbaikan diri, memiliki penemuan yang baru, bagaimana jamaah ini kerasan, nyaman dan khusyuk ketika berada di masjid. Kalau masjidnya sudah bagus, maka melangkah kepada berikutnya sumber daya manusianya. Sing ada niki kudu sing enak. Insyaallah kita sok kuatir. Mati ini al-hijrah, rangkep RT, insyaallah. Meneo gampang mlebu surga ni, amin. Temenan Pak. Gak lewat jabatan Pak RT mlebu surga gak ditolak ya Allah Taala. Mergo Pak RT kita di RT gaji karena gaji. Piro 10 juta ya. Iya. Mbak masuk surga karena gaji
gaji karena dia pamrih dalam melayani masyarakat. Jangan khawatir Pak RT, lewat jalur muadzin, suara indah, hayya 'alas shalah, orang pada dengar dan datang ke masjid. Seberapa orang yang datang ke masjid, jumlahnya 10, 20, maka muadzin dapat bagian pahala orang yang sholat sejumlah yang ada di masjid itu. Maka dikepingin akeh pahalanya, ojo adzan nang kene ate pindah adzan nang gone nang Mekah apa pengertiannya, adzan nang Mekah. Oh, wah, turun adzan wis full jutaan orang. Muadzin itu the best lah. Makanya suaranya bagus, nafasnya bagus. Ono masjid nomor simo sing adzan itu umur 70-an. Masya Allah. Mari ngono untune kare loro. Aku gini nek dhewe adzan asline terganggu lah. Kan saya punya jadwal rutin hari Selasa. Selasa kemarin saya ngaji kitab adzan maghrib itu saya wis gak kuat, Pak. Nek suaranya bagus Mas ya. Tua-tua keladi suaranya. Lumayan apa? Cuma iku mau nafas sak nutup. Allahu Akbar, Allah, lagi. Ada apa kesetrum sebenarnya? Allah, terus saya tanya sama Pak Tamir, muadzinnya bagus, cuma wis ngalah ganti sing enom, males nang masjid Pak Ustaz. Terus sing tuwe mokong Pak Ustaz, gak gelem mundur. Ya apa caranya Pak Ustaz? Sampeyan kei sarung. Kata Mas Alba, jenengan cukup mendengarkan saja yang akan kami yang muda, supaya ada regenerasi dan memberikan waktu yang nyaman dan istirahat. Bukan berarti melarang orang beribadah melalui adzan, tidak, tetapi memberikan kesempatan kepada yang muda untuk menjadi generasi penerus. Maka aku senang di masjid-masjid iku imame muadzinnya itu muda-muda, yang sepuh cukup ngalah berdoa, ya Allah senang. Ini penting. Karena muadzin itu panggilan yang tentunya harus menarik didengar oleh orang di luar sana. Sampai yang nomornya terminal Pak, terminal Bumurasi, panggilan pengumuman dengan panggilan yang bandara, enak di rumah no? Bandara ya, bandara mau enak. Masih wong sing nomor rongos Pak, tak enak. Kepada para penumpang nyaman. Enak boleh terminal Bumurasi, baca negara. Iki nyeluwang apa nyeneng. Jadi panggilan itu penting Pak. Seperti apa yang didengar? Dengan panggilan yang nyaman dan menyenangkan istri. Dipanggil istrinya, ya Humairah, wah istriku. Panggilan saya kalau sekarang, saya buatkan kopi saya, oke Beb, sabar Beb. Senang Pak. Hanya sekedar panggilan itu senang. Jadi biasanya dalam sekolah itu naik perguruan tinggi jurusan apa gitu? Jurusan publik, lisan apa? Speaker apa? Yes, ngono lah sih. King san ngono iku. Ini penting, komunikasi itu lembut itu penting. Ya Allah, menyenangkan. Makanya adzan ini tidak hanya sekedar mengeluarkan suara, tetapi punya teknik-teknik vokal yang benar. Pegang mic-nya harus benar. Suara yang dikeluarkan tidak full suara.
tidak full suara. Kalau di full suara, ya kasar Pak. Contoh ngeten. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ini kan ditekan, jadi tidak 100%, hanya 60-70 aja yang dikeluarkan. Kalau di los, wallazi, powernya dibesarkan, itu jelek. Bukan berarti kita ini membaca karena ingin didengar nyaman oleh orang, didengar enak oleh orang, boten, tapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perbaikan-perbaikan dalam bulan Rajab ini. Nek imam enak, makmum nyaman. Nek imam enak, mocornya makmum anteng dan tidak gelisah. Maka ada perbaikan-perbaikan. Muadzinnya berarti terkait dengan SDM, sumber daya manusianya. Kemudian datang ke masjid sebelum adzan itu penting. Karena apa? Kalau kita mau sholat berjamaah berarti mengikuti apa yang telah disampaikan Nabi. Karena Nabi itu kalau mau sholat Pak, berdiri sebelum takbir, pasti beliau itu mengatakan begini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan kalian. Pertanyaannya, Rasul itu memerintahkan jamaah beliau untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Posisi di shaf itu sudah ada jamaah atau belum? Sudah. Jamaah sudah ada, disuruh luruskan. Dan jamaah itu ngono. Indonesia bilang ngono. Teko nang masjid meneng nang pojok. Pojok buyu ae berarti. Kowe sampean tersangka ya. Teko maneh meneng nang pojok maneh. Teko maneh meneng nang tengah meneng. Sing arep iki lho Pak dihindari. Mbono setan iki. Padahal depan ini lau ta'lamu ummati ma fi sofatil ula, andai kata umatku tahu keutamaan berada di shaf pertama, justrunya mereka akan berebut, akan saling sikut untuk mendapatkan shaf pertama ini. Ibarat orang di sana ada raudhah ya di Medina atau ada Ka'bah, katanya mendengar itu Pak, berjam-jam oleh ngenteni ada, pokoknya pengen mendengar. Tawaf sambil geser mendekat ke Ka'bah, nanti begitu ada Allah, blek, berhenti yang tawaf langsung duduk dengar dewi. Tuh VIP. Nggak boleh dari belakang colok dengar, nggak bisa. Nah kene beda. Coba kalau apa yang dikatakan Nabi ini dilaksanakan dengan benar, sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi, mengakui umatnya Nabi tidak hanya baca sholawat, tetapi membuktikan dengan mengikuti apa yang diajarkan beliau. Naik sholat, masuk masjid, cari shaf yang pertama. Yang pertama berada di belakang imam. Di sini Pak, ini imamnya kan di saya ini. Di sini. Datang lagi sebelah kanan, sebelah kiri, utara, selatan, terus sampai penuh. Datang kedua ada di tengah lagi, kanan kiri penuh. Tiga juga begitu, kanan kiri itu begitu yang benar. Bukan pakomannya menang pojok, toko lor itu bukan seperti itu. Ikut jenenge nanam pari kan toko pinggir gitu Pak. Nah toko tengah, nek adzan apa nek sholat toko tengah. Nah, ketika kita sudah penuh sosoknya, sudah penuh, gampang Pak. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan. Karena itu
itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Nah, yang terjadi kan tidak, luruskan. Kini turun penuh, singkono sing, ayo maju, sampai diisi, saling nyuruh, ayo. Kalau sing belum maju ada cilik sini juga, ayo maju deh, maju. Kalau cilik kelatan ini, ada EDW padahal dia telat. Macamnya no repot turun Indonesia ini, kalau turun. Karena saya senang seperti Masjid Al-Falah, ono polisi masjid Pak. Ono polisi ini nang Al-Falah, polisi masjid dibayar 4 juta Pak. Apa tugasnya Pak? Jogo uang sholat. Coba sampean kapan-kapan sholat di Masjid Al-Falah, Darmo, dekat yang binatang lampu merah. Kalau sampai masuk sana, sop depan masih banyak, mari ngono berhenti di tengah, sholat lah, parahnya Pak. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf maju di sop yang kedua karena masih kosong. Saya sholat sunnah, nggih monggo maju sholat sunnah mriku mawon. Tertib Pak di sana. Apa? 4 juta. 4 juta guys, coba gini. Dan kudu duwe jenggot. Nah iki pantes iki Pak. Diudeni wong. Awas maju. Ada nang nang kene atau nang masjid tuh Pak. Salat. Kok kan ngatur itu dadi apa Pak? Apa gak carok? Isro Pak. Padahal itu bagus, itu seneng kalau seperti di Mekah itu juga gitu Pak. Orang sholat sembarangan di parana di askara, haji, korek, haji ini jalan, pindah. Tegas nanggung itu. Mungkin enggak sungguh-sungguh. Hormati dia sembahyang, hormati. Karena sholatnya pinggir pintu, keliru itu. Tak boleh. Maju ke depan. Makanya di banyak tempat saya ngasih solusi Pak, supaya show pertama ini cepat penuh, dipancing dengan duit 1.000 dijejer orang ini. Masya Allah, subuh jam 4, jam 12 santri nang masjid. Itu luar biasa. Nah ini perbaikan seperti ini masuk masjid. Kemudian imam harus cerdas. Jadi imam itu ya aqra'ukum. Imam diantaranya adalah bacaan yang paling benar di antara yang ada di masjid itu. Kemudian imam itu mengetahui kondisi makmum atau penumpangnya. Nabi itu selalu begitu Pak. Kalau imam itu gak pernah panjang-panjang itu. Kudu cerdas. Imam kudu cerdas, makmum ya kudu pinter, kudu ngerti agama. Kok kadang-kadang imamnya gak cerdas, makmumnya goblok. Sholat Jumatan, masjidnya penuh sampai meluber, atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha sampai beber sejadah dan luar sana. Rakaat pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Krimis Pak, krimis. Udah. Imam kudu cerdas Pak. Kalau sunnahnya memang Jumatan itu rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah.
yawma idzin khasyi'atun 'amilatun nasibah. Itu loh kata doa. Lo doi, Pak. Tapi nek wis mulai gerimis, imam puter haluan, Pak. Gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kudu ngono, Pak. Tidak boleh. Oh, ini menuruti aturan bacaan. Pokoknya Jumat kudu doa gak peduli banjir. Ojo mane banjir kentir lo gak ngurus aku. Iku jenenge imam rodok longor. Gak oleh ngono. Imam gak oleh. Tambah rotok. Yasin. Tambah muncul Yasin. Ya Allah. Anak nangis bareng-bareng di masjid ya. Kadang-kadang ada anak nangis ke masjid itu. Kudu cerdas, Pak. Imam itu nangis udah cepat didi. Lah bapak ibu juga begitu ketika membawa anak ke masjid lagi sholat kok yo nangis. Ya apa caranya, Pak, supaya mendiamkan? Diwarang. Ojo nangis nih. Aku sembahyang. Mana masih ngono ta? Batal sama ya. Sehingga batal ya apa Pak Ustaz? Ambil Pak gendong. Boleh Pak Ustaz, boleh. Tapi keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Orang Makkah itu loh. Nangis dijungkung di bapak gendong. Ya ayyuhalladzina amanu la selesai. Allahu akbar dikau. Ya setiap ditekek mana. Nangis mati jungkung mati gendong mana. Itu namanya batal. Foto misalnya HP muni. Nggih. Ya apa kira-kira dijaga. Padahal dengan HP ketika dia bunyi tok sak masjid pasti terganggu sholatnya dan sholatnya pasti emosi, Pak. HP ini sopo mau setan niku kan mau gak dipateni ngurus sembahyang niku ngono, Pak. Makanya nama kain munine nanti jumpa di cukup, Pak. Pateni rupane. Lanjut muni mana cukup mana pateni mana pateni muni mana didelok sapa iki aja ngomong sapa Pak batal sampean itu di Mekah. Nah di sini karena sudah dikasih pengumuman tolong HP di nonaktifkan. Tapi jenenge manungsa al-insan mahallul khata' wan nisyan, kadang-kadang lupa ketika bunyi kayak nangis cukup Pak. Makanya cuma mau terus cukup malu banting, Pak. Padha mesti udan mau makmum yang cerdas udan aja meneng, Pak, nyingkre. Ojo karena kok ini saya ini pasti akan mendapatkan pengecualian dari Allah. Masih udan jarno. Yo alas kabeh. Pindah boleh nggon sing udan. Ini perbaikan sholat ini penting, Pak. Perbaikan seperti ini. Kalau ke masjid, sholat bersama imam berarti panjenengan berjamaah. Sholat ojo sampai mendahului imam dalam perpindahan rukun satu ke rukun yang lain. Imam turun takbir ojo takbir, imam turun ruku ojo ruku. Tapi kalau bacaan, Pak, tidak ada yang tahu apakah sampean sudah selesai atau imam belum, tidak ada masalah. Imam sih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sudah fil alamin innaka hamidum majid. Cinta. Kok suwi imam? Keelah dicek. Boten, Pak, karena setiap orang itu memiliki setelan bacaan dewe
dewe. Dan itu jangan sampai kita ini menyalahkan. Kok cepet Fatihah ini? Kok cepet ini sembahyang? Aku loh ngantuk sak rakaat itu 5 menit. Ini sak menit wis ruku. Beda. Satu-satu ketika ada seorang ulama ditanya oleh ulama yang lain, wahai Syekh, kenapa panjenengan kalau sholat begitu cepat? Iya, karena kalau saya sholat cepat itu ingin sholat saya tidak diganggu dan dibuyarkan oleh setan, maka kita cepat. Ada juga yang dengan waktu yang agak panjang dia lebih tenang, Pak, lebih menguasai. Boleh. Makanya masing-masing kita, apalagi imam yang satu dengan imam yang lain pasti berbeda. Nah, imam tugasnya cukup mengikuti dengan sempurna. Itu aja tugasnya. Ini. Ke masjid. Ojo lali ke masjid bawa duit sebagai infak sedekah. Ya. Saya kemarin tuh khotbah di Masjid Al-Hijrah di Royal Plaza lantai 8, karena punya jadwal di sana. Sebelum corona, Masjid Al-Hijrah itu dulu dapat 21 juta setiap Jumatan. Sekarang ini menurun menjadi 12 ya sampai 15 jutaan. Padahal ya ini dampak daripada ekonomi yang tetap ya tumbuh tapi pelan, tidak seperti dulu. Kalau sebelum corona itu kan luar biasa. Setelah corona itu kan orang mulai merangkak membangun ekonominya lagi, walaupun secara perlahan-lahan. Itu ganteng ya Pak, menggunakan Al-Hijrah Royal 20 juta, sekarang 15. Al-Hijrah Taman Sari biar saya bantu foto ya. Oh, alhamdulillah 20 juta mah kena ini Pak. Bisa tunggu Pacero ya. Saya ngomong tuh bangun saja. Ya Allah. Jadi kembali perbaikan kemasjidan ini penting. Yang kedua yang perlu kita perbaiki dalam bulan Rajab ini yang terkait dengan diri kita sendiri. Karena Rajab ini pintu gerbangnya Ramadan. Kalau Rajabnya berhasil, masuk ke Sya'ban juga berhasil, masuk ke Ramadan insya Allah berhasil, dan orang itu akan kembali kepada fitrahnya. Wah enak. Jadi umat Nabi ya asli. Awak dewi kita termasuk umat sing mokong awak dewi. Mari dikasih kesempatan tobat diampuni, balik mana. Ya Allah, saya itu sering dapat telepon dari jamaah kemarin terkait dengan masalah kasus kemarin di Madura ya. Saya ngikuti nih Pak, Caro itu loh Pak. Saya ditelepon, ya kok aneh ya. Loh, anehnya kenapa? Orang-orang Madura itu kan agamanya kuat, tapi matanya kok pada matanya wedus aja. Mulai isi lah. Aku duduk Madura Pak. Loh, saya pun dia sampan. Ya Allah. Ya, kenapa demikian? Karena tak mampu menerjemahkan wal kadhiminal ghaib. Terus yang kedua, wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu Pak, tidak hanya dibangun dari sisi ibadah sholat, ngaji, tidak, tetapi takwa itu juga dibangun dari sisi menahan
orang gak ngamukan itu juga takwa. Duduk sing surbanan, malam itu jubahan itu takwa. Orang yang menjadi pribadi yang tak ngamukan itu takwa itu. Wal kadiminal ghaid. Ya Rasul ayyukum, apa kata sahabat, ya Rasulullah, amal apa? Ayu amalukum khair. Amal yang paling baik apa ya Rasul? La taghdab, ojo ngamukan. Berloro, la taghdab, ojo ngamukan. Terus ya Rasul, la taghdab, ojo ngamukan. Itu Nabi sampai ping 3. Karena apa? Orang kalau ngamuk itu pikirannya sudah enggak normal. Enggak normal. Nomor 2, wal afina 'anil nas, memaafkan. Manusia pasti punya masalah. Awak dewi sepedaan motor mobilan wis hati-hati dilalah uang sing nyerempet. Wal kadiminal ghaid, ojo ngamuk, ampuni. Tapi pecah Pak Ustaz gampang, jalur ganti. Jalur ganti kan tidak perlu ngamuk. Sebagaimana awan mobil kita tidak pecah Mas, maka kembalikan ke asal semula. Terus gimana Pak? Ya bawa ke dokter mobil, ganti spare partnya, kan begitu aja. Apalagi ini cuma masalah memang tingkat emosi akan Madura itu kan apa namanya, pulaunya pulau garam, kaki tangan ya, maka ini ngamukan. Kecuali aku enggak. Aku suka tahu makan uyang. Cuma kayak penyecat uyang biasa. Memang tingkat emosinya tinggi, masya Allah, sampai caros 2 lawan piro 10 menang sampai dijuluki ahli darmo. Wah hebat ini. Itu kok ini hebat menurut, tapi kalau katanya gak hebat. Ditanya juga, memang ada tak Ustaz ilmu kebal? Oh no aja nih Pak. Ada, sampai pengen kebal malam 1 surah melaku. Iya, tak tawari sampai saiki Pak. Tak tawari sama melok kan di Pak Ustaz, nang pondok pesantren Sidoarjo atau Surabaya gitu Pak. Itu ya itu tiap malam 1 surah pasti baca istighosah ijazah kubro. Orang itu dikasih air minum yang sudah di asma, di woco-woco, air zam-zam itu Pak. Jam 12 malam diminum, mari ngono, kok buka baju Pak. Coba langsung dipedam, blus ngono. Aku dulu lagi